Oke, nah jadi tahun ini kita akan memasuki season baru. Gereja kita adalah Movement and Miracles. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai tahun kegerakan dan mujizat. Oke, nah jadi untuk kita masuk ke dalam tahun yang baru, nah sekarang recap sedikit. Tahun 2024 season gereja kita apa? Ada yang tahu? Apa-apa? Higher and greater. Ini Cecil doangnya hafal apa gimana sih nih? Oke, ya. Jadi tahun lalu season gereja kita adalah higher and greater. Tahun ini specifically seasonnya adalah movement and miracles ya. Nah, jadi bukan berarti season yang tahun lalu terus ya udah lewat begitu aja, enggak ya guys. Kalaupun misalnya kalian tahun ini Tuhan masih bawa dalam season higher and greater, ya nggak masalah gitu loh. Justru memang season yang sudah terjadi bukan berarti tidak akan menjadi bagian kita di depannya. Tetap masih menjadi bagian kita, tapi secara spesifik tahun ini Tuhan mau bawa kita kepada movement and miracles. Nah, for that reason hari ini aku kasih judul khotbah kita adalah Arise and Shine. Atau kalau di dalam Alkitab itu di dalam Yesaya 60, kita sekalian sama-sama buka yuk. Yesaya 60 ayat 1 dan 1 sampai 5. Aku ambil ayatnya, judul khotbahnya dari Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kelima. Aku mau kita baca versi bahasa Indonesianya, tapi at the same time nanti setelah itu kita baca versi bahasa Inggrisnya, versi New International Version atau NIV. Oke, aku boleh minta gantian baca dari belakang deh. Dari siapa tuh? Dari Valentin. Ya, baca versi bahasa Indonesianya dulu, tapi aku minta baca yang kenceng judulnya. Dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Yuk. Oke, sekarang aku mau kita baca versi bahasa Inggrisnya. Kalian punya Holy Bible di handphone kalian, ada yang versi bahasa Inggris? Anybody? Ada ya? Oke, aku boleh minta baca dari bagian depan yang bahasa Inggris dari Jared. Isaiah 60 verse 1 until 5. The NIV version, the apa namanya New International Version. Isaiah 60 verse 1 till 5. NIV version. Udah ketemu Jared? Have you found? Baca dari Alicia dulu ya. Alicia udah? Masih loading. Oke, baca dari Mordecai dulu. But I want you to read the title dari perikopnya itu yang kenceng ya. So you start with the verse 1. Let's go. Oke, anybody? No, ayat 2 udah siap? Udah ready? Oke, Alicia. Verse 2. Okay, Sean, have you found number 3, verse 3? Can you read verse 3? Verse 4, Jared. Ayat 5. Anybody? Verse 5.
Oke, thank you guys. Nah, kenapa tadi aku minta baca judulnya? Karena kalau yang versi bahasa Indonesia judulnya adalah Kemuliaan Sion yang akan datang. Kalau versi bahasa Inggrisnya adalah apa tadi Kai judulnya? The Glory of Zion. Guys, do you kayak recall the title of the message ya? Kalian sadar gak sih tuh judulnya tuh apa? Dan relate-nya apa sama gereja kita? Yes. Gereja kita namanya apa? Versi bahasa Indonesianya gereja kita namanya apa? Gereja Kemuliaan Sion. In English we say the glory of Zion Church. So guys, ayat ini aku mau bagiin untuk supaya kita semua tuh menyadari gitu loh. Kalau kita nih di Starji, kita adalah anak-anak muda di tempat ini, bagian dari Gereja Kemuliaan Sion. We are part of the glory of Zion Church. Dan ayat ini aku rasa adalah yang aku mau bagikan untuk kita semua sebagai ayat pembuka di tahun 2025 ini. Supaya kita semua tuh sadar gitu ya. Seperti ayatnya ini bilang adalah bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kalau versi bahasa Inggris dibilang adalah arise, shine for your light has come. Karena kita mikir kayak bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu udah datang. Maksudnya terangmu udah datang tuh apa gitu ya. Kita sama-sama buka di Yohanes 8 ayat 12. Maksudnya apa sih bangkit terang sebab terangmu udah datang? Mana? Emang di belakang gua ada kayak lighting effect or something gitu yang bikin jadi kita ada terang-terangnya atau gimana sih gitu. Kita sama-sama buka di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Aku bacain ya, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau dibilang di dalam Yesaya 60 ayat yang 1 dibilang bahwa bangkitlah menjadi terang sebab terangmu telah datang, terangmu sudah terbit atasmu. Itu artinya apa? Terang itu berbicara tentang Yesus. Kalau di dalam Yohanes 8 ayat 12 perikopnya aja judulnya Yesus adalah terang dunia. Jadi yang namanya terang, yang namanya kita disuruh bangkit menjadi terang, bukannya berarti kita yang bawa obor kemana-mana, atau kita bawa lampu kemana-mana, or kita bawa flashlight kemana-mana. Enggak guys, tapi yang dimaksud dengan terang, bahwa terang itu terbit atas kita, artinya adalah apa? Bahwa Yesus sebagai terang dunia itu ada di dalam kehidupan kita. So bukan sebuah terang yang dibuat-buat, it's not an artificial light. Itu bukan sesuatu yang fake, it's not a fake light. Atau it's not a kayak light stick or anything, no. But the light yang di sini dimaksud adalah terang yang dimaksud di sini adalah pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. So sebagai generasi, apalagi nama kita adalah Starji, the Star Generation, generasi yang seperti bintang yang bersinar. So ketika kita generasi muda di tempat ini menghidupi identitas kita sebagai the Star Generation, generasi yang mau bangkit dan mau bersinar, itu kita lagi menghidupi kemuliaan Sion yang akan datang. We are actually living identitas kita sebagai the glory of Zion Church. Dan ini biblical, ini ada di dalam Yesaya 60. So ketika nama Starji itu bukan sebuah nama yang dibuat-buat. Ini nama yang memang lahir karena memang di dalam Yesaya 60 dikatakan bahwa arise and shine. Kata-kata arise itu artinya apa? Bangkit. Berarti kalau kita disuruh bangkit, kalian kalau baca di yang Yesaya tadi itu kan adalah sebuah perintah ya, dibilang bangkitlah menjadi teranglah. Kalian semua pernah baca kan, kalau pernah belajar bahasa Indonesia kan. Kalau dibilang bangkitlah artinya, atau ayolah itu artinya apa? Kita lagi memerintahkan seseorang untuk ayo, atau kita lagi memerintahkan seseorang untuk bangkit. Kalau kita lagi memerintahkan seseorang untuk bangkit, berarti posisi sebelumnya adalah duduk atau dia tiduran. Makanya kita suruh dia bangkit, gitu kan. Nah jadi di sini adalah yang aku mau highlight, bahwa perintah untuk arise and shine, itu artinya Tuhan tuh lagi mau ngingetin kita loh. Guys, jangan diem aja. You have to arise and shine. Kalian harus bangkit and take your place menjadi terang.
You don't just sit down, you don't just lie down, you don't just ya ngayun-ngayun swinging gitu loh. Kayak oh this is comfortable, this is nice, and that's it. Enggak. Kalau kita mau start di 2025 ini, apalagi season tahun ini adalah movement and miracles, we gotta move guys. Kita nggak bisa lagi cuma duduk, nggak bisa lagi cuma tiduran, but the Bible says arise and shine, for your light has come. Karena terang itu sudah datang. Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Yesus itu real, Jesus is real, Jesus is alive. Dan makanya kita nggak boleh cuma diam-diam aja. We do nothing. We just sit down and we just lie down. Enggak. This year is the year of movement and miracles. If you want to see a miracle happen in your life, you gotta move. Kalau kalian mau melihat ada mujizat, if you want to see something different in this year, kalau kita mau lihat sesuatu yang berbeda di tahun ini, you cannot just sit down and lie down. You have to arise and shine. Kalian harus bangkit dan menjadi terang. Terus mungkin kita mikir kayak maksudnya bangkit menjadi terang tuh gimana? Terus dibilang ya kalau kalian lihat ya di ayat yang kedua dikatakan apa? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, the darkness covers the earth. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita semua tahu lah ya. Menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. In the last days, semua orang semakin jahat. Everyone is just getting more evil. Darkness is everywhere. Semua kejahatan, semua yang namanya kegelapan. When we're talking about darkness, itu berarti bicara soal it can be sin. Ini bicara soal masa lalu. Ini bisa bicara soal the evil things that people do. Tapi Tuhan memberikan janji di ayat yang kedua bahwa memang kegelapan itu menutupi bumi. In fact, yes, darkness covers the earth. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tapi kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata atas kita itu enggak terjadi dengan instan, teman-teman. It doesn't just happen overnight. Itu enggak terjadi hanya cuma dalam waktu kayak, oh ya kemarin aku berdoa supaya aku bisa menjadi terang, terus besok aku tiba-tiba udah jadi terang. Itu enggak terjadi dengan seperti itu ya. Dan mungkin kita bisa lihat ya di sini justru makanya aku mau meremind kita semua, when you want to start afresh and when you want to see God moves in your life, if you want to see the miracles di tahun ini, you have to benar-benar throw away everything that you did on the past. Yang tadi Ko Raymond juga bilang, it may be the way kita datang ke Starji, you have to change. Kalau sebelumnya kita datang cuman kayak Starji, oh ya cuman karena disuruh, karena diajak, karena dipaksa. But then now you have to come with expectation. Sekarang kalian harus menyiapkan diri ketika kalian datang ke Starji, you are coming with expectation to actually meet God di dalam rumah Tuhan. Nggak bisa lagi kalian cuman kayak, oh ya datang begitu aja. And then you expect miracles to happen in your life. Cannot. And if you want to something yang kayak baru, maybe you pray to God, mungkin kita berdoa, Tuhan I want something new, I want something different this year, I hope that blah 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 blah. But you keep doing the same thing. Gimana? Orang dunia aja bisa tahu, if you want to have a different result, then you cannot keep doing the same thing. Kalau orang dunia aja bisa bilang bahwa kalau kamu mau dapat result atau sesuatu yang baru, kamu gak bisa pakai cara lama. You gotta change the way you do things. The same thing happens tahun ini. Kalau kalian mau masuk di dalam tahun movement and miracles, and if you want to see God do miracles in your life, things that you've never hoped for, mungkin things that you've never seen before, or hal-hal yang kalian gak pernah lihat sebelumnya, kalian gak bisa pakai cara yang lama. Cara yang lama bicara soal apa? Ya tadi mungkin Ko Raymond tadi sempat bahas juga pas lagi mau firman gitu. Dia bilang cara kita datang ke dalam Starji, cara kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. But at the same time, you cannot move with your baggage. Kalian gak bisa lagi membawa bagasi lama kalian
Ketika kalian mau masuk ke dalam tahun movement and miracles. Whatever it is. Maybe your trauma, maybe your dark past, it may be your sin yang masih kalian lakukan sekarang. You cannot bring that baggage if you want to be in the year, be in the season of movement and miracles. Kalian harus tinggalkan cara lama. Kalian harus tinggalkan cara hidup kalian yang gak benar. Kalian harus tinggalkan setiap trauma-trauma kalian yang ada. Karena kalian gak bisa bawa bagasi itu kebanyakan. If you want to be in the season of movement and miracles. Kalau Tuhan bilang, dan mungkin ya ini di ayat yang kedua dibilang kegelapan menutupi bumi. Ya mungkin the darkness kita merasa selama ini kayak I cannot be the light because I feel that my life is just so dark. Mungkin kita merasa gitu kayak gue gimana cara bisa jadi ini, hidup gue aja gak benar, hidup gue aja gak beres. Gue gimana caranya bisa menjadi terang buat teman-teman yang lain, hidup gue aja berantakan banget. Gue aja masih butuh banyak bantuan. Tapi percayalah guys, di ayat yang kedua Tuhan bilang apa? Tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. So it's already di dalam ayat yang sama Tuhan menyatakan bahwa memang betul dunia itu dipenuhi dengan kegelapan. Tapi di ayat yang sama juga there is a promise. Ada janji yang bilang bahwa tapi terang Tuhan telah terbit di atas kamu. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di atas kamu. Jadi untuk kita bisa menjadi the real star generation, I want to encourage you guys to let go of your past. To let go of any excess baggage yang gak perlu. Bagasi-bagasi kehidupan kalian yang kalian gak perlu, yang kalian tahu kalian harus tinggalkan. You have to buang itu jauh-jauh, you have to throw away dan move together. Nih, Mbak ada di baju. Move together with us. So that we can experience God, we can experience the season of movement and miracles. Nah sekarang what it means kalau kita bicara soal bangkit menjadi terang. Apa sih sebenarnya esensinya tuh apa sih? Gimana sih bangkit menjadi terang tuh? Gue tuh harus ngapain gitu loh, apa gue harus loncat-loncat gitu kan, katanya Cici kan tadi gak boleh duduk, gak boleh tiduran, terus gue harus loncat-loncat, gue harus lari-lari, apa gimana? Seperti yang tadi aku udah bilang ya, jadi gini, menjadi bangkit dan menjadi terang, esensi utama dari bangkit dan menjadi terang itu adalah following Jesus. Kenapa guys? Karena terang itu yang terbit di atas kita, itu adalah Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. If you don't follow Him, ya gimana kita bisa punya terang yang merupakan asalnya dari Tuhan Yesus? If you don't follow the light, then how can we be the light? Aku mau ajak kita sama-sama baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Bicara soal menjadi bangkit, arise and shine, bangkit dan menjadi terang. Artinya kita ini adalah menjadi anak-anak muda yang menyadari bahwa we have to follow the light if we want to be the light. Dan salah satu ketika bicara tentang following Jesus, when we talk about following the light, itu gak bisa lepas dari yang namanya ketika kita menjadi seorang pribadi yang membaca firman dan menaati perintahnya Tuhan. Kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Aku bacain aja ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. So when we talk about arise and shine, ketika kita bicara menjadi seorang generasi yang bangkit menjadi terang, kita nggak bisa lepas dari yang namanya kita mengikuti sang terang tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang following Jesus,
kita nggak bisa bilang kalau misalnya aku bilang aku pengikut Yesus. Tapi ketika orang tanya Yesus ngomong apa, aku nggak tahu. Itu aku bingung sih. Kalau kalian follow someone di Instagram or Twitter or anything, kalian lihat mereka ngepost apa, artinya kalian tahu kan mereka ngomong apa kan. Karena you guys follow that person. So the same thing, if you say that you're a follower of Christ, kalau kita bilang bahwa we are following Jesus, then do we know what he says in the Bible? Apakah kita menyadari apa yang dia sampaikan di firman-Nya? Atau kita sebodoh teing? Atau kita sebodoh amat? I don't care about what he says. I just receive the salvation and I claim that I'm a follower of Christ. Tapi siapa yang bisa bilang bahwa you're a real follower of Jesus if you don't even kayak baca tweetnya Tuhan di dalam Bible kalian? Kalau kalian gak pernah baca IG story-nya Tuhan di dalam handphone kalian ini. Are you a real follower of Jesus? Enggak guys. Jadi ketika kita bicara, ketika kita mau menjadi generasi yang bangkit dan menjadi terang, then it means that we have to be a follower of Jesus. Dan ketika kita bicara, when you become a follower of Jesus, then it means we have to read the Bible. Kita harus baca firman kita dan gak cuma baca, tapi menuruti ketetapannya Tuhan, mengikuti setiap perintahnya Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan. Mungkin kita ngerasa kayak, boring lah baca firman, ngapain sih? Kayak apa gunanya baca firman, boring banget. Udah lalu kasih tahu aja caranya gimana supaya aku bisa jadi terang, bisa jadi ini. Kak Ciko kasih tahu aku gimana caranya supaya aku bisa langsung praktekin. Ya mungkin step 1, step 2, step 3 bisa dikasih tahu. But at the end of the day, if you're a true follower of Jesus, then do you know what he says in the Bible? Sekarang kita mikir kayak mungkin perintahnya apa aja sih, terus kayak gue harus baca apa, kayak bosan kali baca Bible ini. Gunanya buat apa gitu loh. Aku mau kita sama-sama buka di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12, Hebrews 4 verse 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah, apa guys? Hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So we think kayak, ya baca firman mungkin gitu aja gitu ya. Guys, tapi di Ibrani 4 ayat yang ke-12 dibilang bahwa apa? Firman Allah ini hidup. Hidup. Ketika firman Allah hidup artinya dia membawa kehidupan guys. So if there is something in your life yang kalian rasa gue udah kayak orang mati, antara hidup segan mati tak mau, terus gue harus arise and shine, gimana caranya? Firman Allah. When you read the word of God, the word of God is alive. Firman Allah itu hidup dan kuat. So if you feel that you start the year not that strong enough, kalau kalian pikir kalian masuk tahun ini kayaknya aduh aku capek, aku lemah, I don't know what to do, I don't know what to do next, kayak ya it's just going to be another year. No guys, if you feel that you're weak, kalau kalian rasa kalian butuh kekuatan, cari kepada sumber kekuatan. Dalam hal ini firman Allah hidup dan kuat. So if you feel that you need more strength, then go read your Bible. If you think that your life is just like kayak mati segan hidup tan mau hidup ya oke, enggak juga ya udah. Then read the Bible, because the Bible is alive. The word of God is living. Hidup. So if you need strength, kalau kalian butuh untuk nge-charge kehidupan kalian, untuk kalian bisa bangkit lagi, then go find the word of God. Dan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So kalau kita mengawali tahun ini kita galau, tuh Cici bilang suruh aku jadi terang, suruh aku bersinar, tapi aku aja galau, aku nggak tahu harus ngapain, aku aja nggak tahu apakah ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan aku atau enggak. Go read your Bible. Karena dikatakan firman Tuhan itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So kalau tahun ini kita mau sama-sama belajar menjadi generasi yang terus terhubung dengan Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita membedakan mana yang menjadi suara hati kita atau keinginan hati kita doang atau memang mana yang menjadi suara Tuhan. Then you go read your Bible. Ini adalah the very first step. Mungkin beberapa dari kita merasa it's cliche. Yes, everywhere you go, mungkin banyak diomongin kayak lu baca dong firman, lu baca Bible dan lain sebagainya. Kita merasa udah bosen. But I want to remind you for this cliche thing is not cliche. Orang mungkin anggap this is cliche, but this is the source of our life, guys. This is the source of our light. Kalau Tuhan bilang kita sudah saatnya menjadi generasi yang bangkit dan menjadi terang, then now is the time. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti kapan-kapan. No. But if you want to rise and shine, kalau kita mau bangkit, kita mau menjadi terang dan kita mau menghidupi identitas kita di Stargy sebagai the Star Generation, generasi yang bersinar, then you gotta read your Bible. Because to be the light, memang tidak gampang. To be the light, sometimes, most of the times, it's hard. Because you have to be in the middle of darkness. Kalian ada di tengah-tengah mungkin di komunitas, di teman-teman kalian yang kayak enggak ada membawa terang-terangnya. Maybe you're the only one yang punya kebenaran firman Tuhan. It's going to be hard memang. Karena you're the only one dikelilingin sama kegelapan. Tetapi kegelapan gak akan pernah bisa ngalahin yang terang ini loh. Terang sekecil apapun di dalam tempat gelap, people can see. So no matter how big or how small your light is, kalian merasa kalian, oh aku masih kecil, aku gak gitu bisa apa-apa dan lain sebagainya. Believe me guys, kalaupun ada lilin kecil lampu ini, ruangan ini kita matiin, ada satu lilin, everybody will see that light. Because nobody can sustain in the darkness. Gak akan ada orang yang bisa sustain bertahan di dalam kegelapan for so long, nggak bisa. By default kita nih looking for something yang bercahaya. We're actually merindukan yang namanya terang itu gitu loh. Karena kehidupan kita di dalam dunia ini it's already filled with darkness, and nobody can stay for too long in the darkness. Kayak kita mana mungkin sih di rumah kalau nggak ada lampu, emang bisa? Siang-siang gak menyalain lampu karena di luar terang. Tapi kalau kalian bayangin, selama kalian hidup nih semuanya gelap gitu semua. Gak bisa ngapa-ngapain. You cannot do anything. Kalian gak bisa lihat orangnya kayak apa. Kalian gak bisa ngapa-ngapain. Gak enak. At the end of the day, no matter how big or how small your light, orang pasti akan lihat itu. Ruangannya besar sekalipun, but if you bring your light with you, yang artinya if you bring Jesus in your life, orang pasti akan lihat. And people will search for that. Kenapa bisa bilang begitu? Kita lihat di Yesaya. Yesaya 60 ayat yang ketiga dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepada So if you have that light, kalau kalian menjadi the Jesus follower, kalian menjadi pengikut Kristus, kalian menjadi orang-orang yang mengikut Yesus, dan kalian menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman, gak mungkin orang gak datang ke kalian. Karena no matter how big or how small your light is, ketika kalian ada di tengah-tengah, orang pasti akan lihat dan orang-orang akan datang kepada kalian. Dan disitulah when you shine the light yang memang adalah Tuhan Yesus.
kalau kalian tidak berusaha untuk memancarkan sinar kalian sendiri dengan cara manusia, if you live your right, kalau kalian menghidupi kehidupan kalian, menjadi pelaku firman, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, kalian gak perlu terlalu effort untuk kayak nunjukin bahwa gue punya terang nih. By default ketika kalian ada di tengah-tengah, when you are in the midst of darkness, seberapa light yang kamu punya, seberapa terang yang kamu punya, orang pasti akan cari kalian. Orang pasti akan lihat kalian. Karena kenapa? The world needs the light. The world needs the light. Dunia ini butuh yang namanya terang. Dan kalau terang yang kita bawa itu adalah bisa-bisaannya kita doang, it's not going to be sustainable. Itu gak akan bertahan lama. Karena kalian akan capek sendiri. Tapi ketika kalian menjadi generasi yang benar-benar memegang pemerintahnya Tuhan dan melakukannya, when you become the doer of the word, tanpa kalian harus jungkir balik, trying to ask the people to come to know God, mereka akan otomatis nanya ke kalian. They will come to you. Seperti yang Yesaya Yesaya 60 katakan bahwa bangsa-bangsa, raja-raja, mereka semua tuh datang berhimpun kepadamu. So, when we talk about arise and shine, ketika kita bicara tentang bangkit menjadi terang, itu artinya kita menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi seorang pengikut Kristus, artinya kita menjadi seorang anak muda yang membaca firman, dan gak mentok sampai di situ, tapi kita menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, miracles itu pasti akan ngikutin saudara, ngikutin kita semua. Gak mungkin enggak. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kemanapun kita pergi, we can bring miracles. Itu menjadi bagian kita. Miracles itu bukan cuma bagiannya pastor doang. Atau bagiannya kaciko kalian yang ada di sini. But every one of us, kita bisa menjadi pembawa mujizat. We can be the miracle bringer for everyone di dalam kehidupan kita. Tapi nggak bisa cuman modalnya berharap Tuhan doa yuk Tuhan kasih miracles. Tapi kita sendiri nggak pernah baca firman dan kita bukan pelaku firman, tuh nggak bisa. Karena firman Tuhan yang kita hidupi dan ketika kita menjadi pelaku firman, itu yang akan bisa membuat kita menjadi generasi yang membawa terang dan akhirnya kita bisa membawa miracles di tengah-tengah komunitas kita. Mau di sekolah, mau di kampus, mau dimanapun itu. Dan disitulah orang-orang akan mulai bisa melihat bahwa, oh kalian beda, oh kalian bisa do this ya. Dan disitulah saatnya kalian bisa bilang sama orang bahwa it's not me, but it's the Jesus inside me. Dan disitulah baru namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. And that is when the glory of Zion, kemuliaan Tuhan yang dari Sion itu bisa dinyatakan di komunitas kalian. Jadi gereja kita ini bukan cuma sekedar nama, bukan cuma sekedar brand, but this is something yang Tuhan mau kerjakan. Ini adalah menjadi bagian kita. Ketika kita tertanam di dalam gereja ini, ketika kita tertanam di Star G, when you become the Star Generation, the glory of God from Zion, itu akan muncul dan akan tampak di dalam kehidupan kita. So glory of Zion Church and Star Generation ini adalah sesuatu yang intertwined, bukan sesuatu yang terpisah. So when you become a Star Generation and people can see that you bring the light, the real light, gak mungkin enggak the glory of God from Zion itu akan nampak di dalam kehidupan kalian. Dan disitulah kita bisa bilang bahwa this is the promise. Ini adalah janji yang Tuhan udah berikan buat gereja ini. Dan ini menjadi bagian kita. Setiap kita tanpa terkecuali, bukan cuma bagiannya pastor, bukan cuma bagiannya Kak Ciko, bukan juga cuma bagiannya tante-tante dan om-om yang ada di ibadah lantai 5. No, tapi from generation to generations, the glory of Zion, promise Tuhan di dalam Yesaya ini menjadi bagian dari setiap kita.
Bukan cuman yang di atas, tapi setiap kita. Dari Arrow Kids, Stargy, Connect, yang umum, dan mungkin yang udah oma opa juga semuanya. Ini menjadi bagian kita. Tapi pertanyaannya, are we the follower of Jesus? Atau we are just a passive follower of Jesus? Yang mungkin ibaratnya kalau kayak sekarang mungkin ya kita follow dia di Instagram tapi kita mute dia semuanya. Jadi apa yang dia ngomong juga sebodoh amat. Now the question is, apakah kita seperti itu sama Tuhan Yesus selama ini? Atau kita benar-benar menjadi active follower of Jesus yang memang setiap apapun yang dia bicarakan di dalam firman ini benar-benar kita baca, kita renungin, kita lakuin. Jangan sampai kita start 2025 ini cuman menjadi passive follower of Jesus. Ya sih, kita follow, tapi gak pernah ngebaca apa yang menjadi keinginan hatinya dia, kerinduannya dia di dalam firman Tuhan tuh gak tahu. Boro-boro ngelakuin, baca aja enggak. Gitu. Dan satu hal lagi, bicara tentang following Jesus, selain kita membaca firman, menjadi pelaku firman, dan menaati setiap perkataan dia, satu hal lagi, when we talk about being a follower of Jesus, artinya there is repentance and turning from sin. Ini aku rasa sesuatu yang aku mau highlight untuk kita semua. So repentance and turning from sin. Aku mau kita sama-sama buka di Lukas 9 ayat yang ke-23. Luke 9 chapter 9 verse 23. Lukas 9 ayat yang ke-23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi mengikut Yesus itu, being a follower of Jesus, following Jesus, itu artinya adalah repentance and turning from sin. Kalian harus bertobat, hidup di dalam pertobatan, dan meninggalkan dosa. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena setiap orang yang mau mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib. Sama yang tadi aku sudah sempat mention. You cannot bring a lot of baggages ketika kalian mau mengikut Yesus. When you want to move with God, when you want to follow Jesus, when you want to move together bersama dengan kita-kita semua towards the destiny yang Tuhan udah sediakan, you cannot bring your baggages. Kalian harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya adalah you have to deny yourself. Kalian harus apa yang menjadi kenikmatan buat kalian, but you know that that is not good, that is not true, kalian harus tinggalkan. Kebiasaan kalian harus tinggalkan. Memikul salib apa? Ya karena following Jesus is not that, bukannya kayak merry-go-round, yang kayak happy gitu ya. No. Ikut Tuhan itu memikul salib. Bukan berarti kalian gak bisa enjoy the life yang Tuhan kasih. No, kalian tetap bisa enjoy. Tapi bedanya adalah, kalau kalian bicara tentang memikul salib, artinya there will be still proses yang akan kalian harus lewati di depannya. Tuhan mau proses, kalian harus bisa lewati. Tapi kalian akan berbeda ketika kalian jalan ini bersama dengan Tuhan daripada kalian jalanin sendiri. So being a follower of Jesus, following Jesus, itu yang pertama adalah membaca firman dan menjadi pelaku. So reading the Bible and the doer of the word. Yang kedua ini adalah following Jesus, itu artinya you guys live in repentance dan turning from sin. Kalian harus hidup di dalam pertobatan dan melepaskan setiap dosa yang kalian tahu gak harus kalian kerjakan, gak harus kalian lakukan. Karena kalau kalian masih hidup di dalam kehidupan lama kalian, kalau kalian gak bertobat, kalau kalian gak hidup di dalam pertobatan, mau kalian pergi kemanapun, kalian bilang, oh aku Stargy loh, aku setiap hari Sabtu ke gereja loh, tapi hidupnya masih ngasal. Bukan berarti kalian harus menjadi manusia yang tiba-tiba kemarin berdosa, hari ini tiba-tiba sempurna bagaikan malaikat gitu, enggak.
Tapi ketika kalian memutuskan untuk hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan artinya apa? Kalian menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Enggak lagi hidup dengan identitas kalian yang lama. Enggak lagi hidup di dalam gaya hidup kalian yang lama. Tapi kalian menghidupi kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Mengikuti setiap perintah Tuhan. Hidup di dalam pertobatan. Jadi untuk bisa bangkit kita Star Generation tahun ini. I want you guys to involve juga di dalam season tahun ini, Movement and Miracles. Mengawali tahun ini, I really want to encourage every one of you untuk menjadi the real follower of Jesus. So that you can arise and shine. Supaya kalian bisa bangkit, kalian menjadi terang dan bukan membawa terang yang fake. Bukan membawa terang yang kalian ada-adain. Tetapi terang yang authentic, original, yang datangnya dari Yesus. Dan itu adalah dengan cara apa? Membaca firman, menjadi pelaku firman, dan meninggalkan kehidupan manusia lama kalian. Hidup di dalam pertobatan. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan Yesus. Bahwa kami ini adalah generasi bintang, we are the star generation. Dan ketika kami berada di dalam gereja ini yang namanya adalah Glory of Zion Church, kemuliaan Sion. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bukanlah dua entitas yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan, Star G berada di dalam gereja kemuliaan Sion ini bukan sebuah kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa kemuliaan-Mu itu mau dinyatakan lewat setiap apapun yang kami kerjakan sebagai anak-anak muda di tempat ini yang kami namakan adalah Star G Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Roh Kudus-Mu itu terus ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap dari kami Tuhan, Engkau sudah titipkan Roh Kudus Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Untuk bisa mengingatkan, untuk bisa mengkoreksi setiap apapun yang ada di dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami secara manusia kami terbatas, kami mungkin tidak bisa melihat kedalaman hati kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu itu yang akan terus menilik kehidupan kami, yang akan melihat terus kedalaman hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan ajarkan kami terus Tuhan, untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan memulai 2025 ini Tuhan dengan sesuatu yang baru, dengan mindset yang baru, dengan sikap hati yang baru, dengan sikap hati yang mau dengar-dengaran, yang mau membuka hati kami dengan setiap kebenaran. Kami siap untuk dikoreksi dan kami mau siap Tuhan untuk masuk di dalam season Movement and Miracles. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. In Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.